Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis taktik Cabo Verde. Berbicara tentang Cabo Verde, artinya kita berbicara soal mimpi yang tinggi dan mereka hidup dalam mimpi tersebut. Menghadapi Argentina yang berperingkat 1 dunia, mereka mampu melawan sebaik-baiknya. Kerap tertinggal 1 gol, Cabo Verde selalu mampu membalas dan memaksa sang juara bertahan bermain 120 menit. Di babak extra time pun, mereka sempat menyamakan kedudukan setelah bobol di awal babak. Namun heading Romero yang membentur pemainnya sendiri masuk ke gawang Fozina. Nah, penasaran dengan taktik Cabo Verde yang belum pernah kalah dalam 90 menit di Piala Dunia ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Meski bermain bertahan, Bubista tidak menggunakan formasi 3 center back. 4-5-1 atau 4-1-4-1 ia pilih, namun sangat terorganisir ketika tanpa bola. Bubista, sang pelatih, adalah mantan kapten yang bermain sebagai bek tengah. Atas dasar ini juga, filosofi yang ia boyong saat menukangi Cabo Verde adalah filosofi bertahan atau secara khusus tanpa bola. Pada laga melawan Spanyol, Cabo Verde dikurung dan hanya mencatatkan 26% possession. Shape bertahan yang diusung Bubista bukan 5 back, melainkan 4-5-1 dan akan mengikuti bola berada. Mereka juga nampak mempertahankan blok medium alias nggak gampang turun di low block. Cabo Verde akan melakukan high press saat lawan build up. Blok press depan yang terdiri dari 6 pemain akan mengikuti bola, menutup jalur umpan ke depan. Saat bola disirkulasikan ke sisi lain, Cabo Verde akan bergeser sekaligus menutup jalur progresi dengan cepat. Ini membuat lawan terpojok dan saat itulah press agresif dilakukan. Orientasi pressingnya memang membawa lawan ke sisi lapangan dan lakukan press agresif di blok tinggi atau di blok medium. Saat Lisandro membawa bola, terlihat striker tidak langsung datang, melainkan press melingkar untuk menutup jalur sirkulasi. Sementara pemain lain terlihat menutup jalur operan, sehingga pilihan Lisandro di sini progresif ke depan, yang mana masih bisa digagalkan barisan pertahanan. Selain press di samping, mungkin ini akan terdengar aneh bagi sebagian orang. Namun filosofi Bubista cukup membuat serangan lawan netral, dalam konteks di sini, back pass. Ini yang membuat mereka cukup nyaman meski mayoritas possession dipegang oleh lawan. Back pass lawan adalah suatu keberhasilan terutama di blok lebih rendah. Shape 4-5-1 yang kompak dan rapat diterapkan di sini. Bisa dilihat mereka fokusnya menutup akses progresi lewat tengah, dan ini membuat Argentina melakukan back pass. Serangan di sayap kini dilakukan dan mereka bergeser ke arah bola berada. Cabo Verde tidak melakukan press agresif namun cukup menutup opsi progresi dan membuat serangan Argentina netral dengan back pass. Meski full bertahan, Cabo Verde bermain dengan garis yang relatif tinggi. Mereka tidak drop terlalu dalam untuk mempersempit ruang di depan back. Jarak antar pemain di sayap pun diperpendek sehingga mereka bertahan secara kompak atau pendek dan rapat. Di samping itu terlihat ada 1 gelandang bertahan yang menjaga ruang antar lini. Ketika ada pemain mencoba mengekspos, ia langsung bereaksi untuk mengganggu. Ditambah, pemain tengah lain juga mau press mundur. Meski menggunakan formasi 4 back, namun Cabo Verde tidak terpaku pada satu formasi tersebut alias bertahan secara fluid. Karena lawannya Spanyol langsung menempatkan 6 penyerang di depan, Cabo Verde merespon dengan menarik wingernya turun, membentuk 5 back di belakang. Tujuannya untuk menutup area kelebaran. Nampak juga mereka tetap rapat di sisi yang dekat dengan bola, bertujuan memblok bola masuk lewat tengah. Dan ketika bola dipindah ke sayap pun, para pemain mengikuti sehingga mereka tidak kalah jumlah di sayap. Di momen ini malah membentuk 6 back dengan 2 winger yang turun. Cabo Verde akan mengikuti pergerakan lawan. Mereka menerapkan pertahanan zonal serta man marking hybrid.
Terlihat saat pemain Spanyol akan masuk pun ada yang mengikuti. Negara berperingkat 67 dunia ini bertahan bukan soal shape saja, melainkan mekanisme dinamisnya. Terlihat gelandang mereka Kevin Pina aktif memberikan kode dan komunikasi dengan para bek. Ia juga turun untuk menutup celah di antara bek sehingga shape berubah jadi 5 bek. Lihat juga saat back pass dilakukan lawan, kode untuk menaikkan garis pertahanan dieksekusi. Jadi Bubista tidak hanya menumpuk pemain di belakang, namun melahirkan sistem bertahan yang solid. Meski sangat solid di fase bertahan, sebetulnya Cape Verde kesulitan dalam kreasikan peluang. 4 back stay di belakang melebar sambil menunggu momen untuk naik. Mereka banyak mengandalkan umpan vertikal direct ke depan. Kiper dipakai untuk memancing press saja, dan saat tertarik ke atas, bola direct langsung dikirim ke depan. Winger nampak merapat ke tengah saat bola diluncurkan. Namun mereka akan memaksimalkan kemampuan dalam menyerang ketika momen itu tiba. Seperti di awal gol melawan Argentina ini, terlihat hanya 2 back ditinggal di belakang. Cabral yang merupakan bek kiri overlap ke depan, sedangkan bek kanan inverted menemani 3 gelandang. Serangan ini kandas, namun Argentina yang mencoba menyerang balik juga gagal. Counter to counter dengan situasi 3 versus 2 di sayap. Ini membuat Duarte bisa menyelinap masuk ke half space saat bola dialirkan ke sayap, dan pertahanan Argentina lengah. Duarte tidak terkawal serta mendapat terobosan. Ia mampu menceploskan bola di sudut sempit, serangan transisi cepat. Selain Duarte, fullback kiri yaitu Cabral jadi pemain yang kerap terlibat di fase menyerang. Ia mencatatkan most offers atau pemain paling banyak meminta bola di laga melawan Argentina. Kehadiran Cabral kerap dijadikan outlet serangan karena kemampuan penetrasinya seperti di awal gol kedua ini. Dan golnya murni momentum aksi individu, mengingat Argentina sebetulnya sudah bertahan dengan 5 back. Cabral memilih menciptakan sudut tembak yang sebetulnya sangat sulit dieksekusi, namun tendangan melengkungnya masuk ke gawang Martinez. Bertahan dengan rapat dan kompak mengecil yang juga menggunakan garis tinggi bukanlah tanpa celah. Terlihat bagaimana compactness mereka dibanding milik Argentina yang lebih panjang. Cape Verde sangat pendek dan juga terlihat lebih naik dari lawan. Ini membuat ada celah di belakang lini yang sebetulnya sudah sering diekspos lawan. Terlihat di sini orientasi menutup jalur ke tengah, terlihat dengan 4 back yang merapat. Sisi kelebaran diisi oleh winger yang turun sejajar backline, yang juga tidak terlalu dalam. Ini membuat tim sekelas Spanyol yang memiliki pemain berkualitas seperti Rodri bisa mengeksposnya dengan berikan operan chip ke Cucurella. Namun peluang emas ini gagal dimanfaatkan Oyarzabal. Hal yang sama juga terjadi pada gol Messi. Terlihat mereka memilih push garis pertahanan guna menutup ruang antar lini. Ini membuat ruang belakang lini jadi terbuka, dan inilah yang dimanfaatkan Messi. Cerdiknya, pemain nomor 10 ini bergerak mundur dulu untuk lepas dari jebakan offside, dan dengan timing yang pas, ia berlari untuk menyongsong chip akurat Lisandro Martinez. Dengan satu sentuhan saja, ia bisa membobol gawang Fozina. Selalu ada cerita menarik seperti yang dilakukan Cape Verde di Piala Dunia kali ini. Bagaimana dengan keterbatasan, bahkan soal cerita pemanggilan pemain via LinkedIn yang dia hiraukan gara-gara tidak bisa bahasa Portugal, membuat perjalanan menarik. Ini adalah kemenangan bagi negara berjuluk The Blue Shark tersebut, sekaligus menumbuhkan asa bagi negara yang ingin lolos Piala Dunia seperti negara kita.